Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Ahmad Fauzan dari kelas C S1 Teknik Sipil 2019. Kali ini saya akan menjelaskan 3 metode penentuan kualitas air, yaitu dengan metode IP atau Index Pollution, Storage, dan CCME atau Canadian Council of Minister of Environment. Saat ini saya memiliki data sampling air Sungai Bengawan Solo sebelum dan setelah melewati biofilter mineral wall dari beberapa parameter fisika dan kimia seperti temperatur, TSS atau Total Suspended Solid, TDS atau Total Dissolved Solid, pH, DO atau Dissolved Oxygen, COD atau Chemical Oxygen Demand, nitrit, nitrat, amoniak, dan total P yang diambil setiap hari selama 10 bulan dengan kondisi cuaca yang berbeda. Kenapa dibedakan berdasarkan kondisi cuaca? Karena cuaca berpengaruh terhadap konsentrasi setiap material yang terkandung di dalam air. Air sungai tersebut akan diperuntukkan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, dan pengairan tanaman, yang mana berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001, klasifikasi mutu air yang ditetapkan sesuai kegiatan yang disebutkan sebelumnya berada pada kelas 2. Langkah pertama dalam metode ini adalah mencari nilai rata-rata data sampling setiap parameter sebelum dan setelah melewati biofilter yang dilakukan setiap hari selama 10 minggu yang dibedakan berdasarkan kondisi cuaca. Kali ini saya akan menggunakan data hasil sampling sebelum melewati biofilter, kondisi cuaca hujan. Agar mempermudah perhitungannya, masukkan data tersebut ke dalam format tabel sebagai berikut. Kemudian, masukkan LIJ atau baku mutu yang ditetapkan pada PP nomor 82 tahun 2001 sesuai ketentuan di awal tadi. Khusus parameter DO dan parameter lainnya yang mana pada tabel baku mutu PP nomor 82 tahun 2001 merupakan nilai minimum, kita harus mencari CI baru dengan rumus CIM dikurang CI per CIM dikurang LIJ, yang mana CIM adalah nilai maksimum dari sebuah parameter, CI adalah nilai hasil analisis di laboratorium, dan LIJ adalah baku mutu. Nilai maksimum parameter DO adalah 7. Jadi, jika kita memasukkannya ke rumus CI baru tadi, untuk parameter DO menghasilkan nilai 1,54. Selanjutnya, kita mencari nilai CI per LIJ untuk setiap parameter dengan membagikan hasil analisis dengan baku mutu, kecuali untuk parameter yang bakunya memiliki rentang seperti pH dan temperatur. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Bagi parameter yang nilai CI per LIJ-nya lebih dari 1, kita harus mencari nilai CI per LIJ barunya. Bagi parameter yang nilai CI per LIJ barunya tidak melebihi 1, tidak perlu mencari nilai CI per LIJ baru. Dalam mencari nilai CI per LIJ baru, terdapat beberapa ketentuan. Untuk parameter yang memiliki rentang dapat dicari dengan rumus berikut, yang mana LIJ min adalah nilai terendah dari rentang dan LIJ max adalah nilai tertinggi dari rentang baku mutu. Untuk parameter yang tidak memiliki rentang, CI per LIJ baru dapat dicari dengan rumus berikut, yang mana konstanta P pada rumus berikut bernilai 5. Berikut adalah hasil perhitungan nilai CI per LIJ baru. Kemudian, tentukan nilai maksimum dan nilai rata-rata dari CI per LIJ baru. Terakhir, kita dapat mencari nilai IP untuk mengetahui kualitas air dengan rumus akar CI per LIJ maksimum pangkat 2 dikurang CI per LIJ rata-rata pangkat 2 dibagi 2 yang menghasilkan nilai 5,31. Dengan nilai IP 5,31, air Sungai Bengawan Solo sebelum melewati biofilter kondisi cuaca hujan masuk dalam kategori tercemar sedang. Lakukan perhitungan yang sama untuk mendapatkan nilai IP pada air sesudah melewati biofilter kondisi cuaca hujan, air sebelum melewati biofilter kondisi cuaca kemarau, dan air setelah melewati biofilter kondisi cuaca kemarau. Berikut hasil perhitungan nilai IP sesudah melewati biofilter kondisi cuaca musim hujan yang mendapatkan IP sebesar 5,42 yang termasuk kategori tercemar sedang. Berikut hasil perhitungan nilai IP sebelum melewati biofilter kondisi cuaca musim kemarau yang mendapatkan nilai IP sebesar 9,85
yang termasuk kategori tercemar sedang. Berikut hasil perhitungan nilai IP sesudah melewati biofilter kondisi cuaca musim kemarau yang mendapatkan nilai IP 8,72 yang termasuk kategori tercemar sedang. Hampir sama dengan metode IP, metode storage hanya menambahkan nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata sebagai faktor penilaiannya. Tetapi dalam metode ini kita tidak perlu melakukan perhitungan dengan banyak rumus, kita hanya perlu melakukan scoring pada nilai maksimum, minimum, dan rata-rata pada setiap parameter, lalu mengkalkulasikannya untuk menentukan kualifikasi mutu air. Langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam metode ini adalah mencari nilai rata-rata, maksimum, dan minimum dari setiap parameter pada data sampling yang diambil selama 10 minggu yang dibedakan berdasarkan kondisi cuaca sebelum dan setelah melewati biofilter. Kali ini saya akan menggunakan data nilai maksimum, minimum, dan rata-rata hasil sampling sebelum melewati biofilter, kondisi cuaca musim hujan. Agar mempermudah perhitungan, masukkan data dalam format tabel sebagai berikut. Kemudian, lakukan perbandingan nilai maksimum, minimum, rata-rata dengan baku mutu yang sudah ditetapkan kelasnya. Jika nilai maksimum, minimum, dan rata-rata parameter tidak memenuhi baku mutu, maka kita melakukan scoring pada parameter tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Setelah melakukan scoring, jumlahkan skor yang didapat dari setiap parameter yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003, kualifikasi mutu air dengan metode storage terbagi jadi 4 kelas dengan ketentuan sebagai berikut. Lakukan langkah yang sama pada hasil sampling Sungai Bengawan Solo setelah melewati biofilter, kondisi cuaca hujan, sebelum melewati biofilter, kondisi cuaca kemarau, dan setelah melewati biofilter, kondisi cuaca kemarau. Berikut hasil scoring sesudah melewati biofilter kondisi cuaca musim hujan yang mendapatkan jumlah skor minus 96 yang termasuk pada kelas D atau tercemar berat. Berikut ini hasil scoring sebelum melewati biofilter kondisi cuaca kemarau. Berikut ini hasil scoring setelah melewati biofilter kondisi cuaca kemarau. Tidak seperti dua metode sebelumnya, metode CCMI ini menggunakan seluruh data hasil sampling sebagai indikator penentuan kualitas mutu air. Metode ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Kanada yang menggabungkan 3 elemen, yaitu scope atau jumlah parameter kualitas air yang tidak mencapai tujuan kualitas air yang dapat dicari dengan rumus sigma variabel tidak memenuhi standar dibagi jumlah variabel dikalikan dengan 100. Kedua, frekuensi, yaitu jumlah kejadian target tidak tercapai yang dapat dicari dengan rumus sigma tes tidak memenuhi standar dibagi dengan jumlah tes dikali dengan 100. Yang ketiga, amplitude, yaitu sejauh mana target tidak tercapai yang dapat dicari dengan rumus NSE dibagi 0,1 dikali NSE ditambah 0,1. Untuk mendapatkan nilai NSE atau Normalized Sum of Excursion dapat dicari dengan rumus berikut, yaitu sigma excursion dibagi dengan jumlah tes. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menyeleksi satu persatu data hasil sampling yang tidak memenuhi baku mutu kelas 2 dari setiap parameter sebelum dan setelah melewati biofilter yang dibedakan berdasarkan kondisi cuaca. Kali ini saya akan menggunakan data sampling sebelum melewati filter kondisi cuaca hujan. Agar mempermudah perhitungan, masukkan data ke dalam tabel dengan format seperti berikut. Kemudian, tentukan berapa parameter dan data tes yang tidak memenuhi standar. Tentukan juga jumlah kumulatif tes yang dilakukan saat kondisi cuaca hujan. Selanjutnya, mencari nilai F1 dan F2. Nilai F1 dapat dicari dengan sigma variabel yang tidak memenuhi standar dibagi dengan jumlah variabel dikalikan dengan 100. Untuk F2 dapat dicari dengan sigma tes yang tidak memenuhi standar dibagi dengan jumlah tes dikali dengan 100. Selanjutnya, untuk memudahkan perhitungan excursion, kita dapat merekapitulasi data yang tidak memenuhi baku mutu
dalam tabel sebagai berikut. Kemudian mencari nilai excursion dari setiap data dengan rumus berikut. Sebagai contoh, parameter DO yang baku mutunya memiliki nilai 4 sampai dengan 7, yang mana 4 merupakan nilai minimum. Hasil data rekapitulasi DO tidak ada yang memenuhi baku mutu tersebut. Maka rumus excursion yang digunakan adalah baku mutu dibagi dengan nilai tidak memenuhi dikurang dengan 1 yang menghasilkan nilai excursion 1,22. Contoh berikutnya adalah parameter TSS yang baku mutunya adalah 50 mg per liter, sementara hasil rekapitulasi melebihi baku mutu, maka rumus excursion yang digunakan adalah nilai tidak memenuhi dibagi dengan baku mutu dikurang 1 yang menghasilkan nilai 1,42. Selanjutnya, jumlahkan semua data yang telah dilakukan perhitungan excursion untuk mendapatkan sigma excursion. Kemudian, masukkan sigma excursion ke dalam rumus NSE dengan membagikan sigma excursion dengan jumlah tes yang menghasilkan 3,44. Setelah mendapatkan nilai NSE, masukkan pada rumus F3 dengan NSE dibagi 0,01 dikali NSE ditambah 0,01 yang menghasilkan 78,18. Terakhir, masukkan nilai F1, F2, F3 ke dalam rumus CCME, yaitu dengan 100 dikurang akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat dibagi 1,732. Nilai CCME pada air Sungai Bengawan Solo sebelum melewati filter kondisi cuaca hujan menghasilkan nilai 16,35 yang berarti kualitas air buruk. Indeks CCME menghasilkan angka antara 0 yang terjelek dan 100 yang terbaik terbagi dalam 5 kelas yang dapat dilihat sebagai berikut. Lakukan langkah yang sama untuk mendapatkan nilai CCME pada air Sungai Bengawan Solo setelah melewati biofilter kondisi cuaca hujan, sebelum melewati biofilter kondisi cuaca kemarau, dan setelah melewati biofilter kondisi cuaca kemarau. Berikut hasil perhitungan nilai CCME sesudah melewati biofilter kondisi cuaca hujan. Berikut hasil perhitungan nilai CCME sebelum melewati biofilter kondisi cuaca kemarau. Berikut hasil perhitungan nilai CCME setelah melewati filter kondisi cuaca kemarau. Berdasarkan beberapa penelitian, metode CCME dapat dinilai sebagai metode yang paling peka atau sensitif terhadap merespon dinamika kualitas air. Karena perhitungan indeks CCME memperhatikan semua aspek, dibandingkan dengan IP yang hanya memperhatikan satu aspek yaitu rata-rata, dan storage yang hanya membandingkan 3 aspek yaitu nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Metode penyaringan menggunakan biofilter mineral wall pada Sungai Bengawan Solo dinilai kurang efektif karena berdasarkan 3 metode yang telah dilakukan sebelumnya tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap air setelah melewati biofilter mineral wall. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas mutu air Sungai Bengawan Solo adalah dengan mengurangi beban pencemarannya, yaitu dengan melakukan efektivitas pengelolaan dan manajemen IPAL bagi masyarakat dan industri, sehingga limbah yang dihasilkan industri dan masyarakat umum tidak membahayakan sungai. Kedua, perlunya kesadaran masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo agar mengelola limbah rumah tangganya dan tidak membuangnya di sungai. Ketiga, melakukan pemantauan rutin kualitas air sungai dan memetakan sumber-sumber pencemaran potensial agar masalah cepat teratasi. Keempat, kita dapat menggantikan biofilter mineral wall menjadi filter RO atau reverse osmosis untuk mendapatkan kualitas air yang lebih baik. Namun, biaya yang digunakan untuk membangun sistem ini tergolong lebih mahal. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.